Hari ini kita akan ketemu dengan pasangan Indonesia Barcelona dari akun YouTube Setengah Bule. Mereka adalah Bayu dan Clara. Seru banget kehidupannya. Mau tahu seperti apa? Saksikan episode ini. Kalau kita ketemu pertama kali biasanya semuanya perfect, semuanya indah. Tapi keadaan yang bisa bilang realitasnya datang pas saya pindah ke Jakarta. Di situ, boom, saya udah nggak ke Bali kan. Bali ada pantai, ada suasana kalem kayak gitu. Yeah. Pas saya pindah ke Jakarta, wow, saya itu pertama kali untuk saya di Jakarta, macet, panas. Bayu juga lagi kerja, jadi saya ketemu satu realita berbeda. Ya, sampai sempat dibegal juga. Ya? Saya dari ateis, dulunya ateis, jadi nggak punya juga terlalu banyak informasi tentang agama-agama lain juga. Jadi jalan yang sangat belajar dari nol benar-benar. Nah, kalau kali ini kita akan travelingnya beda tempat nih. Kemarin Prancis udah, Jepang udah kan gitu ya. Prancis, Jepang mana lagi? Emang baru coba sama Jepang? Karena kebetulan kemarin kita ketemu banyak sama bulenya Prancis. Gitu. Nah, tapi kali ini kita mau main bola. Kan ini salah satu tim kamu kan? Well, kalau aku tuh gimana? Kalau pas udah sebuah dan semua mau, daripada TPO, walaupun calor, Berat. Kita coba tes apakah benar yang diomongin tadi. Langsung kita sampai ya. Assalamualaikum, Clara dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ari. Gimana tadi, lulus nggak bahasanya? Ada aksen Itali juga sedikit sebenarnya. Salah tempat sebenarnya ya. Aduh, ngapain nih biar ngerti nih bahasa Spanyol. Gak ngerti paling susah nih. Waduh, Mas Bayu sama Clara boleh tahu nih, udah berapa lama kalian menikah? Kita berapa ya? Dari tahun 2017. Berarti mau 4 tahun sekarang. Betul. Oh, 2017 menikah. Nah, tapi sebelumnya pengen tahu dong gimana sih ketemunya gitu, Mas Bayu sama Clara. Sebenarnya awal mulai bertemunya sih kurang ajar ya kalau diceritainnya gitu. Jadi dulu saya lagi jadi fotografer di Bali tahun 2013 untuk salah satu clothing di Bandung. Ada kerjaan di sana. Terus saya lihat ada teman saya kok gampang banget cipika-cipiki mas sama bule, cepak. Akhirnya saya coba iseng lihat Facebooknya si teman saya ini. Terus akhirnya saya liatin mutual friend-nya, saya add itu cewek-cewek bule tuh. Muat tuh di random bener-bener random. Jadi ada beberapa lagi ya selain Clara. 6 orang, tapi 4 orang bule ini dia konten terus intent di Messenger sampai akhirnya terseleksi cuma 2 orang dan terseleksi lagi 1 orang Clara. Tapi kenapa saya akhirnya lebih dekat sama Clara? Karena bahasa Inggris saya diperbaiki, attitude saya berbicara dalam konversasi bahasa Inggris diperbaiki. Ternyata sekarang belajar bahasa Spanyol dan saya beruntung sama Clara. Masih ada Facebook, no? Masih. Belum ada Instagram, belum ada sosial media lain. Jadi waktu itu kita masih old school sedikit. Pakai BBM. Ya. Oh, iya BBM ya. Tapi Clara bahasa Indonesianya lancar banget ya? Lancar banget deh. Sampai R-nya gitu juga jelas gitu. Spanyol juga pakai bahasa R ya? Betul. Saya sama kayak Mas Hari, kayaknya Mas Hari suka bahasa ya. Karena saya pernah lihat beberapa di video bisa bahasa Prancis sedikit, bisa. Sempat tinggal di Prancis dia. Iya. Jadi aku juga orang yang suka banget bahasa. Actually saya study translation. Jadi saya benar-benar cinta sama bahasa. Itu satu.
Kedua, kami pernah tinggal di, jadi setelah Bayu mancing saya di Facebook, akhirnya dimancing sampai aku pindah ke Jakarta. Oke. Oh, sebelumnya emang cuma tinggal di Spanyol aja, bukan karena di Jakarta. Ya, saya tinggal di Spanyol. Waktu kenal kan itu bisa bilang long distance ya, karena kita pernah ngobrol-ngobrol, paling cuma video call. Nah, tapi setelah itu kita pernah ketemu first time di Bali. Jadi aku datang ke Bali sama teman-teman saya. Setelah itu, karena saya lihat bisa nih kayaknya relationship kita ini bisa lancar atau bisa dicobain. Dan umur 22 saya selesai kuliah dan akhirnya memutuskan saya punya dua opsi. Cari pekerjaan atau kuliah di Spanyol atau cobain aja di Jakarta. Dan akhirnya saya bilang ke orang tua, saya pergi ya, mama, papa, saya pergi ke Jakarta. Saya nggak tahu kapan saya akan balik lagi ke sini. Keren. Jadi sebenarnya alasan untuk ke Indonesia berarti salah satunya Bayu nih. Iya, Ya, betul ya. Tapi pada saat itu ekspektasi gimana? Maksudnya gini, takut nggak? Biasanya kan karena belum kenal orang gitu ya. Karena ada dua opsi nih. Nah, mudah-mudahan baik ya pastinya gitu. Tapi yang kedua kan bagaimana kalau ternyata berbeda sifatnya sama yang dikenal di sosmed misalnya gitu kan? Itu ada pikiran gitu juga kan? Jadi sebelum saya pindah ke Jakarta waktu itu kami sudah kenal di Bali satu kali. Oh, Yang tadi ketemu udah. di Bali. Temenin sama teman saya. Jadi itu sebenarnya kalau ada apa saya punya punya teman Backup di situ dekat gitu. Oh. Tapi setelah itu saya juga samperin Bayu ke Bandung. Jadi sebenarnya yang bikin kita lebih solid bisa dibilang, dia langsung bawa saya first day saya ke Bandung dan dia langsung bawa saya ke rumah nenek dia. Yeah. Itu sebenarnya yang bikin saya percaya sama Bayu. Karena saya diliatin keadaan sebenarnya dia atau ya bagaimana hidup dia gitu. Oh, jadi langsung benar-benar dikenalin gitu ya dengan keluarga, keadaan Bayu itu seperti apa di Indonesia gitu ya. Nggak ada ditutupin ya. Nggak ada ditutupin. Jadi emang ya mungkin Mas Bayu juga saat itu emang udah niat serius juga dengan Clara gitu ya. Dia dikenalin, saya setelah beberapa tahun saya tahu ternyata di Indonesia nggak biasa untuk bawa langsung cewek ke rumah untuk kenalin keluarga, nggak mungkin kan. Tapi saya dikenalin sebagai teman waktu itu. Oh, oke. Itu Tapi gimana keluarga tuh tiba-tiba Mas Bayu sebelumnya udah pernah nggak sih deket sama bule juga gitu? Apakah ini pertama kalinya Mas Bayu kenalin ke keluarga sebagai bule nih teman? Kalau teman bule banyak gitu, tapi untuk dikenalin sebagai teman dekat sama keluarga di rumah baru Clara aja gitu. Tapi saya ingat sama perkataan dari almarhum nenek saya ketika bawa Clara ke rumah, Bayu jangan mainin anak gadis orang lagi, apalagi ini orang luar negeri. Lagi, ada kata-kata lagi di sini. Berarti udah Kata-kata banyak lagi ya. nih ya, berarti ya. Udah banyak korban kayaknya. Biasanya kan kalau bawa dari keluarga kita cerita tuh bahwa calonnya yang bule itu keluarga tuh kaget-kaget gitu kan. Malah yang di Padang bilang dia lagi mancing dapat putih duyung kali ya nih gitu kan gitu. Nah, kalau di keluarga gimana? Apa sudah biasa gitu? Atau Tanggapannya lah. Biasanya kayak gini, jadi terbiasa karena playboy cap kampak ya. Jadi mereka udah yang terserah deh mau sama siapa aja deh gitu. Tapi yang penting bertanggung jawab. Cuma ketika Clara datang sampai rumah, nenek saya langsung bilang seperti itu dan intinya jangan mainin cewek lagi lah, apalagi ini cewek dari bule dari strata materi sangat jauh-jauh berbeda. Jadi saya nggak dipercaya gitu. Tapi saya bilang sama nenek saya almarhumah waktu itu, saya niatnya niat baik dan saya ingin mencoba berjalan di jalan yang baik, itu aja saat itu.
Oh, oke. Keren juga nih ya. Bisa bilang waktu itu kan itu kayak bukan summer love, tapi kalau kita ketemu pertama kali biasanya semuanya perfect, semuanya indah. Tapi keadaan yang bisa bilang realitasnya datang pas saya pindah ke Jakarta. Di situ boom, saya udah nggak ke Bali kan. Bali ada pantai, ada suasana kalem kayak gitu. Pas saya pindah ke Jakarta, wow, saya itu pertama kali untuk saya di Jakarta, macet, panas, Bayu juga lagi kerja, jadi saya ketemu satu realita berbeda. Ya, sampai sempat dibegal juga. Oh ya? Ya, Clara sempat maaf dibegal payudara. Di mana? Dibegal payudara di Fatmawati. Maaf, dibegal payudara di Fatmawati. Jam 2 siang saya pulang dari gym, dari Citos, dekat tahu Cilandak Town Square di sana. Waktu itu saya punya kayak kos-kosan di situ, cuma 5 menit jalannya. Di situ saya kaget banget. Waduh. Tapi terus kamu gimana? Shock banget dong pasti saat itu. Apakah reaksi kamu apa? Apa langsung homesick, pengen pulang, atau tetap bertahan karena ada Bayu? Waktu itu Bayu lagi ada pekerjaan di Lombok. Jadi waktu itu saya langsung telepon Bayu, tuh lihat apa yang terjadi. Tapi waktu itu saya masih mulai hidup baru di Jakarta, jadi saya nggak pengen menyerah langsung pulang karena saya datang ke situ ada something more important. Jadi aku ya biarin aja, mungkin itu orang jahat gitu aja. Ya. Jadi emang shock 1-2 hari, susah keluar sendiri di rumah dari. Ya pasti ada rasa takut ya. Itu tahun berapa ya? Itu tahun, jadi saya di Jakarta dari 2015. tahun 2015 sampai 2018. Enggak, yang waktu di kena kejadian itu? Iya, 2015. 15 ya? 2015. Katanya juga ini saya dapat info, katanya dulu Mas Bayu ini juga pernah deket juga sama artis nih katanya. Oh, mantannya artis juga. No, tenang, saya tahu semua yang. Bayu gak usah cerita deh, Clara coba tenang ceritain begitu. Siapa sih sebenarnya? Siapa sih gitu? Oke. Bayu sebenarnya dia pernah break dance juga. Dulu pernah terkenal di saya nggak tahu waktu itu, tapi katanya band break dance kalau break dance. Ya, break dance. Ya, terus dia juga beberapa episode di TV. Dia juga pernah belajar, pokoknya hampir mau jadi artis atau nggak tahu, tapi punya banyak pengalaman dan kenal banyak orang intinya. Itu yang bikin awalnya saya bilang, kok dia di jalan ketemu banyak orang, banyak cewek juga. Aku kaget kan, nggak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi setelah beberapa tahun, yang penting dia selalu transparan sama saya. Dia selalu kenalin ini orang ini mantan, nggak apa-apa. Berarti udah dikenalin ya sama mantan ya? Pernah, iya. Banyak. Sampai bikin satu video di YouTube sama salah satu mantan juga. Oh iya. Waduh. Judulnya apa judulnya? Dia nanti kita cek. Judulnya apa lupa? Belajar berguru bikin anak dari mantan. Ya, jadi itu sesuatu hal yang biasa aja. Tapi buat kalian mungkin yang belum punya anak, kamu khususnya yang Saya bukan tanya. Berguru, jadi Clara berguru sama Indri. Saya bukan tanya kamu karena apa sama Bayu, tapi aku tanya lebih ke dari cewek ke cewek. betul banget. April ini kemarin ya kita bikin video. Tapi relationship-nya baik-baik karena dia sudah nikah, dia ceweknya juga punya anak, dan intinya sudah. Ya benar-benar karena silaturahmi aja ya. Itu yang artis bukan? Iya, Iya. salah satunya artisnya. Oh, itu yang artis? Penyanyi, ya. Penyanyi. Oke, dan akhirnya nih setelah sekian lama, berarti kan Clara 2015, terus mereka 2017, terus 2018 tetap stay 1 tahun di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Clara dan juga Bayu mantap untuk kita getting married aja lah gitu? Jadi awalnya adalah
karena saya niat untuk menjadi orang yang baik bagi pasangan yang baik gitu ya ke depannya. Saya sempat bilang sama Clara gitu, saya tidak akan menikah sama Clara kalau saya tidak melihat pasangan saya beragama yang sama saya gitu. Bukan saya memaksa, Clara dulu sempat sempat mau menjadi Muslim waktu itu, tapi saya tahan jangan menjadi Muslim, seorang Muslim karena Bayu, gue bilang. Karena ketika saya tidak bisa bertanggung jawab untuk mengajari kamu tentang Muslim, nanti kamu akan kecewa sama Bayu. Sampai akhirnya kali kedua dia nanya lagi, saya benar pengen menjadi seorang Muslim, saya pengen convert, tapi ada satu syarat, saya pengen sama Agim waktu itu. Akhirnya saya anterin ke Bandung dan alhamdulillah rezekinya bertemu sama Agim. Seperti itu. Jadi kenapa saya pengen Clara menjadi Muslim? Bukan saya pribadi kamu harus jadi Muslim, enggak, tapi saya pengen punya pasangan yang seiman sama saya biar ketika saya punya visi ke depan sesuai mindset saya seorang Muslim, saya bisa menjalani itu dengan nyaman. Itu aja sih sebenarnya. Biar same values. Ya, tanpa memaksa, saya tanpa memaksa sama sekali. Itu tahun berapa tuh berarti itu? Ya? Saya dari ateis, dulunya ateis, jadi nggak punya juga terlalu banyak informasi tentang agama-agama lain juga. Jadi jalan yang sangat belajar dari nol benar-benar. Ya, saya boleh cerita sedikit nggak? Boleh. Jadi kenapa salah satu yang membuat pola pikir Clara sebagai seorang ateis ini sedikit berubah adalah gini. Ada satu momen ketika Clara mengirimi saya kartu pos dari Spanyol ke rumah saya gitu. Oh, saya tidak percaya Tuhan, Clara bilang. Terus akhirnya gini, Clara saya boleh kasih sampel nggak? Misalnya gini, kamu mengirimkan kartu pos ke Bayu, kenapa bisa sampai? Karena ada alamatnya. Ada alamat yang dituju, yang tersirat di situ. Begitupun ketika kamu berdoa sama seseorang atau untuk seseorang, kamu akan menunjukkan doa itu pada siapa? Ya kepada Yang Maha Esa. Yang saya percaya adalah Allah, berarti ya tujukanlah ke sana. Berarti ketika doa itu terhantarkan ke sana, berarti akan sampai. Itulah yang membuat Clara berubah pikiran. Seperti itu sebenarnya. Oh, oke. Selain itu, Clara mungkin ada nggak? Mungkin ya pertama yang dikasih perumpamaan ya dengan Mas Bayu tadi bahwa doa itu kalau misalnya memang kita ada tujuannya, itu akan terus nyampe. Mungkin ada lagi nggak pengalaman experience mungkin ya, apalagi kan Clara selama di Indonesia kan mostly bergaulnya dengan orang-orang Muslim karena Indonesia mostly Muslim kan. Nah itu apakah ada pengalaman lain selain yang tadi sudah dipaparkan sama Mas Bayu? Ya, jadi sebelum tinggal di Indonesia sebenarnya kami orang di sini di Eropa kadang-kadang kita takut sama apa yang kita dengar di media tentang satu agama. Kadang-kadang kita ada banyak informasi atau input yang bikin kita punya pikiran tentang agamanya kayak gini. Tapi setelah saya bisa datang ke Indonesia, bisa tinggal di sana, saya yang terutama saya lihat banyak orang baik. Maksudnya di Indonesia orangnya ramah dan sering bantu orang, dan saya belajar itu bukan karena nggak ada alasan. Sebenarnya salah satu alasan kenapa banyak orang Indonesia baik ada juga dari agama yang saya lihat itu. Betul. Jadi itu nggak datang sendiri. Jadi di Indonesia saya lihat banyak orang baik karena memang mereka percaya kalau mereka lakukan baik, mereka juga it's like a give and take. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu baik, kamu juga akan dapat yang baik. Jadi aku saya mulai belajar dari budaya Indonesia, dari orang, dan dari situ pelan-pelan saya mulai ya kayak puzzle. Jadi saya benar-benar oh ya ini karena ini, oh ini karena ini, dan saya suka banyak hal yang saya discover dari situ. Wah, Masya Allah, keren ya. Dapat hidayahnya juga macam-macam ya. Explore sendiri ya, karena Clara juga sering traveling, sering jalan-jalan gitu yang melihat banyak orang, mungkin penilaian atau kemudian bisa menilai sendiri gitu ya sepanjang perjalanan gitu.
Tapi akhirnya itu di Jakarta atau di Bandung akhirnya tuh menikahnya? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Tapi kami selalu tinggal di Jakarta karena pekerjaan Bayu di Jakarta dan Clara juga mulai bekerja untuk perusahaan dari Spanyol di Jakarta juga. Oke. Nah, ngebahas tentang mualaf tadi berarti ya. Keluarga tanggapannya gimana, Clara? Apalagi kan ya kita kalau misalnya bicara mengenai Muslim gitu ya, kadang di luaran situ kan ya tadi juga Clara udah bilang, kadang orang-orang punya pandangan yang apa ya? Tapi Spanyol dulu negara Muslim, Andalusia dulunya ya. Nah tapi gimana tanggapan keluarga ketika Clara mutusin untuk mualaf? Mereka saya punya komunikasi sangat bagus sama orang tua saya, sama kakak saya. Jadi untuk kami penting banget banyak ngobrol, sering ngobrol dan sering komunikasi. Jadi mereka selalu kenapa kita bisa mengerti, karena mereka sangat support saya dan selalu percaya sama saya. Jadi mereka percaya apa yang saya pilih itu mereka percaya akan bagus untuk saya, dan aku apresiasi, alhamdulillah mereka kasih kebebasan untuk pilih apa yang saya mau untuk hidup saya. Jadi awalnya Bayu the first trip dari Bayu ke Spanyol, dia ketemu keluarga, ketemu kakak saya, dan dia bikin kayak lamaran, bukan mungkin lamaran ala Indonesia, tapi intinya dia ngobrol sama keluarga saya. Dan ada satu momen kakak saya selalu protektif karena dia lebih besar, lebih besar, dan saya anak kecil di keluarga, dan dia selalu pengen proteksi saya. Jadi dia pernah bilang ke Bayu, jangan bikin Clara berubah, karena Clara itu orang yang sangat punya banyak penasaran untuk dunia, orang traveler. Jadi Clara bisa bebas, tapi jangan terlalu banyak bikin Clara berubah. Something like this, no? Dia bilang, karena dia khawatir jangan sampai Clara juga menjadi seorang yang berbeda gitu. Akhirnya setelah beberapa tahun mereka bisa lihat dengan mata sendiri, kepercayaan itu sebenarnya sesuatu yang private, sesuatu yang kita punya masing-masing, dan kita bisa punya banyak teman dari agama berbeda, kita bisa traveling, kita bisa punya hidup yang sangat normal, dan itu sebenarnya sesuatu yang private. Justru banyak orang di channel kami, ayo liatin bagaimana Clara sholat, atau ayo liatin bagaimana, pokoknya banyak orang yang pengen lihat. Tapi kami di channel kami selalu bilang itu bagi kami sesuatu yang private. Dan sesuatu yang bukan untuk dipamer. Jadi ya itulah, karena setiap orang punya ritme berbeda, apalagi saya yang baru mulai belajar. Karena kami percaya bahwa ibadah kami belum bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, jadi kami belum mau menunjukkan bagaimana cara kami beribadah. Itu sih nilai moral kami. Ya, dan tentu saja juga ibadah itu kan hubungan kita dengan Allah gitu vertikal gitu. Jadi apapun itu ya ngapain gitu, yang penting kita terus tetap belajar gimana menjadi muslim yang lebih baik. Nah, horizontalnya yang kebaikan yang disebar di channelnya setengah bule ini ya. Setengah bule ini gitu ya. Tapi ada perasaan beda bagaimana nggak akhirnya ketika mualaf, ada yang berbeda kayak gitu ibaratnya. Mungkin kan nggak boleh harapnya tuh ya, banyak beda ini, ya, nggak boleh makan itu tuh gimana? Kamu kan biasanya misalnya kemarin ini nggak, misalnya kayak nggak boleh makan daging babi gitu, atau nggak boleh apa gitu, namanya minum hammer gitu ya. Nah itu gimana tuh? Tadinya kan nggak apa-apa, tiba-tiba nggak boleh, itu gimana? Nggak terlalu berat untuk saya, maksudnya dulunya juga sebelum kenal Bayu juga saya di awal masa lalu saya, mungkin saya keluar party atau clubbing di sini, tapi sebelum kenal Bayu saya udah nggak suka. Saya lebih senang gini, pergi ke gunung, trekking, atau saya orang aktif. Jadi kami fokus untuk olahraga banyak, sering main-main ke alam. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang bisa dibilang, oh Clara sekarang ini nggak boleh lagi, maksudnya nggak terlalu berat.
Gak ada pressure ya. Karena dulu juga bukan penggemar untuk mengonsumsi itu, jadi ketika itu juga nggak terlalu banyak berubah gitu kan. Jadi sempat saya berpikir ini Clara ini boleh macam apa, minum alkohol, enggak mabok, enggak ngerokok, enggak gitu. Jadi boleh apa sih ini? Mungkin itu juga mungkin packagingnya aja boleh ya. Tapi mungkin itu salah satu daya tarik juga mungkin ya buat Mas Bayu gitu kan. Jadi setidaknya ya mungkin kita kan sebagai muslim gitu ya, ada beberapa yang memang tidak boleh, aturannya memang sudah ada gitu. Sedangkan Clara yang dulunya yang ateis gitu ya, yang sama mungkin ya nggak terlalu banyak aturan lah gitu mungkin ya. Kalau salah tolong dibenerin, koreksi ya. Nah terus tiba-tiba jadi muslim, terus ditambah lagi dengan ada aturan-aturan, tapi nggak ngebuat Clara jadi merasa tertekan ya, karena memang Clara juga nggak terlalu suka hal begitu. Benar-benar. Nah mengenai kehidupan nih sekarang nih, lebih susah mana hidup di Jakarta atau di Spanyol? Beda-beda. Jadi kita selalu bilang ada pro dan kontra. Tinggal di sini dan tinggal di Indonesia. Dan kami belum tentu kita akan tinggal di sini selalu ya. Maksudnya kami sangat terbuka untuk mungkin nanti ke depannya 1 atau 2 tahun lagi ke depannya mau pindah ke Indonesia lagi. Jadi kita benar-benar terbuka dan going with the flow sedikit. Apa yang kita pengen sekarang atau apa yang lebih bagus untuk kami sekarang kita akan ikutin. Sekarang kami lagi di Spanyol. Salah satu reason atau alasan kenapa kami pindah ke Spanyol, saya capek sama macet di Jakarta. Enak ya kalau macet, capek banget sama macet, pindah lagi ke Spanyol. Kalau kita pusing mau kemana? Kita lagi di Jakarta, capek banget ya, pindah ke Pasar Minggu, dekat juga. Ayu juga dia mulai freelancer, videographer sama fotografer. Jadi karena dia juga bebas, dia bisa pilih. Jadi kami ya udah kita cobain aja gimana kalau kamu lanjut videografi dan fotografi di Spanyol sambil kamu juga belajar satu bahasa baru dan kamu punya kesempatan untuk tinggal di Eropa. Ayo kita cobain aja. Terus kita pindah ke sini. Dan salah satu alasan juga Bayu, saya pengen dekat sama orang tua saya pas pas hamil dan melahirkan. Karena kayaknya dekat ibu sendiri itu nggak bisa kalau jauh. Jadi itu salah satu alasan kenapa kami sekarang di Spanyol. Oke, berarti udah berapa lama tinggal di Spanyol sekarang? 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau untuk Mas Bayu nih, otomatis kan harus ada adaptasi. Sedangkan di Indonesia kan, di Jakarta hektik banget, terus ya dengan kehidupan kita udah sibuk dengan pekerjaan yang ada gitu. Nah, Mas Bayu sendiri kalau di Barcelona gimana nih adaptasinya? Terus mulai sempat homesick juga nggak sih? Iya, shock budaya yang saya dapat adalah ketika saya mulai explore si kota ini sendiri dan mau mulai bekerja, saya menggunakan transportasi umum bis waktu itu dan kereta. Di kanan kiri saya, maaf itu banyak yang ciuman, udah kayak di film-film gitu, cepak gitu. Per 17 tahun, 16 tahun udah, mungkin kalau kita mungkin akan dibilang bahwa wah kamu tidak berbudaya gitu, tapi kalau di sini kan udah sangat normal gitu. Terus ketika saya mulai bekerja di sini gitu ya, mereka karena di kantor ini sedikit asing sama orang Asia gitu, treatment yang saya dapat itu agak berbeda. Ketika saya masuk di meja ini, saya dikasih kue sama cewek-cewek, terus saya dikasih kopi, kasih minuman gitu. Seperti itu, saya report sama Clara gitu. Terus ada yang ngajakin makan siang, ya kayak gitulah gitu. Jadi benar-benar yang seperti itulah cara saya menghadapinya gitu. Itu gimana ketika banyak cewek-cewek bule? Dulu nyari cewek bule gitu, tiba-tiba cewek bule datang ke meja gitu. Dulu kan nyari-nyari cewek bule, sekarang tiba-tiba cewek-cewek bule datang ke meja, ngajak makan siang, segala macam. Itu gimana tuh? Waduh. Itu goda setelah menikah seperti itu, Mas. Tapi Clara gimana? Lebih cemburu kalau Mas Bayunya digodain sama bule atau orang Indonesia? Saya cemburu justru waktu saya
pernah cemburu waktu di Iya. Indonesia karena dia kadang-kadang maksudnya ketemu cewek di jalan, terus misalkan dia ngobrol sama orang di jalan, terus aku kayak siapa ini, maksudnya kenal banyak cewek dan orang sangat sosial. Dan di sini di Spanyol apa ya, lebih bisa bilang karena sesudah menikah kami tenang banget. Maksudnya kami sangat percaya satu sama lain. Jadi sebenarnya dari situ ke dari momen nikah ke sini nggak pernah maksudnya cemburu atau kayak gitu. Malah saya senang karena gini, banyak orang dari luar negeri yang datang ke sini. Aku takut awalnya gimana ya, semoga Bayu nggak dapat rasisme. Rasis, iya. Oh, rasisme. Ya, tapi untungnya cuma ada satu kali satu kali selama 3 tahun. Oh, 2 kali kemarin. Cuma satu atau 2 kali yang dibilang kayak orang Cina. Kayak orang Cina. Orang Tapi Cina karena mereka juga nggak tahu kan, orang di sini nggak terlalu banyak orang Indonesia, dan muka Bayu nggak bisa bilang apa ya, dia mix sipit Jepang tapi kulitnya coklat, jadi orang di sini nggak tahu. Dan untungnya alhamdulillah dia nggak pernah ada masalah sama sekali, justru terbalik, banyak welcoming, di-appreciate di sini. Diapresiasi, dia jadi model. Oh iya. Bener. Gimana ceritain tuh? Ini unik nih. Gimana di sana memang kebutuhan dari dunia modeling sana justru sesuatu yang beda gitu ya? Mereka cari banyak orang Asia untuk modeling, dan orang tinggi Asia mukanya kotak kayak gitu ya, profil Bayu banget. Akhirnya gimana jadi? Jadi sekarang aktivitinya Mas Bayu ini sebagai apa nih? Model atau foto juga, model juga gitu? fotografer, videografer, atau ada pekerjaan lain? Sekarang apa? Sebenarnya kalau saya bekerja di sini officialnya dulu sebagai retoucher untuk foto di Mango, untuk brand Mango. Terus udah itu edit foto. Terus sekarang yang officialnya adalah saya bekerja sebagai animator dan videografer di sini untuk salah satu brand kecantikan di Spanyol. Sama kita setiap Sabtu Minggu lagi ada video wedding. Nanti abis ini ada video wedding habis ini. Setelah ini 3 jam nanti kami mulai ada kayak pernikahan. Di sini pernikahannya full day, jadi kami berdua datang untuk video. Saya bantu Bayu. Oh, jadi saat video wedding, ini grupnya cuma kalian berdua nih? Cuma berdua. Berdua, keren, enak banget ya. Kalau di sini kan kayaknya banyak kan gitu ya. Enjoy banget karena maksudnya weekendnya tapi nggak kerasa kayak pekerjaan. Kami sangat enjoy banget dan bisa datang berdua. Karena mencintai pekerjaannya. Enak. Iya. Dan lagi pula yang didatengin orang menikah gitu kan. Jadi kayak refleks balik gitu ya. Waduh, ternyata diingetin terus ya. Wow, berharganya menikah sampai jadi nggak sengaja. Kita sering juga kan, kita kan termasuk MC kondang, maksudnya MC kondangan gitu ya. MC kondangan gitu. Jadi orang kawin nonton orang menikah, kita juga dapat pengingat lah gitu ya. Bahwa waduh, ternyata menikah itu sesuatu yang sakral, indah, yang disia-siakan gitu. Sekarang termasuk wedding, video wedding termasuk itu juga nih. Betul. Tapi kalau di Barcelona tuh termasuk yang susah nggak sih untuk nyari kerja? Saya mau bilang susahnya takut salah ya, tapi yang saya dapatkan adalah saya tidak punya pendidikan yang cuma sampai SMA. Saya tidak punya, bahkan ijazah SMA saya tidak ada. Saya di sini dites beberapa kali, saya dites sama kantor saya tidak ditanyain ijazah. Saya cuma ditanya kemampuan kamu apa, karena kebetulan kemampuan saya di dunia industri kreatif. Jadi mereka tidak mempertanyakan kamu kuliah di mana, sekolah di mana, sama sekali tidak. Cuma kamu bisa nggak melakukan job desk ini? Kamu mau nggak coba trial tes ini gitu? Ya seperti itu gitu. Bagusnya di sini ini, maksudnya mereka nggak hanya, bukan yang penting kuliahnya, tapi pengalaman. Kan di Indonesia kalau kita lihat job kurikulum? No, kalau kita cari pekerjaan di Indonesia CV. Ya. Title nggak ada ya? No, kadang-kadang bilang maksimum sampai 27 tahun. 27 tahun. Aku bilang 27 tahun di sini di Spanyol atau di Eropa itu kamu di paling atas di karir profesional kamu. Jadi
kenapa orang 30 atau 35 nggak bisa boleh dapat kerja. pekerjaan gitu. Oh. Di sini deh Mas, sampai umur 40, 45, 50 siapapun welcome untuk kerja gitu. Iya. Saya datang ke kantor pakai celana pendek, pakai flip flop. Oh, jadi santai banget ya. Kerja berasa kayak holiday aja. Berarti emang skill yang dicari di sana ya, skill, kemampuan gitu, hasil gitu ya. Nah, tapi saya juga penasaran nih, kalau untuk penghasilan sendiri nih Mas Bayu. Kan Mas Bayu udah beberapa kali ya nyobain dengan berbagai pekerjaan di Indonesia gitu ya, fotografer, videografer dan lain sebagainya. Nah, kalau di Barcelona sendiri lebih menjanjikan kah atau gimana? Lebih gede gitu kan? Langsung sebut angkanya atau gimana? Feel free, bebas. Bebas mau sebut boleh kan juga nggak apa-apa. Siap. Karena saya belajar dari Clara itu bukan untuk ngambil pick point untuk menjadi sombong takaburnya, tapi untuk memberikan edukasi bahwa ketika kita membuat desisi pindah ke sini, ya ini akan saya gambarkan di channel YouTube-nya Setengah Bule gitu. Untuk pendapatan sendiri sekali wedding itu itu kita bisa dapat sampai 33 juta sekali wedding. Itu kan sekali tiap minggu. Terus untuk gaji saya sebulan sekitar 25 juta itu minim banget gitu ya. Karena harusnya masih di level basic gitu ya. Terus untuk gaji dari YouTube kita bisa sampai sebulan 60 juta dari YouTube-nya aja. Nah, ini menunjukkan Menarik gitu, banget teman-teman ya, ya. ibaratnya peluang itu di dunia kreatif itu terbuka lebar gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin waktu di Jakarta struggling gimana gitu, ternyata pas di sana banyak peluang-peluang pintu yang terbuka gitu. Nah, kalau boleh tahu, hidupnya juga mahal nggak di sana? Ya. Kontrak berapa misalnya? Bukan penghasilan dapatnya gede, tapi pengeluarannya Hidupnya gimana juga gede nih? juga nggak gitu? Biaya hidup sebulan kita ngabisin biaya untuk makan, kalau dirupiahkan sebulan kita 4 juta. Terus biaya kita sewa tempat ini itu 10 juta. Biaya listrik berapa? Totalnya sekitar apa ya? 17 juta. 17 juta per bulan untuk Berarti sekali job wedding aja udah nutup ya sebenarnya ya? betul. Waduh. Di sini di Spanyol nggak ada orangnya nggak nikah sepanjang tahun. Di sini ada kayak high season. Ya. Karena kalau musim dingin orangnya nggak bikin pesta-pesta acara karena ya kedinginan. Ya nggak bisa ya, apalagi banyak kan outdoor ya mungkin ya. Kayak outdoor, musim panas kayak gitu. Jadi kita lagi cari itu kalau bisa high seasonnya. Salah satu plannya adalah gitu. Kalau misalkan nanti kita tinggal di Indonesia, salah satu plan pulang ke Spanyol setiap tahun untuk mengcover high seasonnya wedding. Mohon maaf menyebutkan angkanya Mbak, karena bukan maksudnya mau menunjukkan angka, kamu harus begini menyombongkan hasilnya, enggak, tapi menunjukkan bahwa pekerjaan di sini hasilnya seperti ini, dengan ketika kamu tidak memiliki ilmu yang tinggi atau sekolah tinggi, jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu, karena hasil kamu itu ya kamu yang membuktikan itu aja sih sebenarnya. Fotografi juga sangat mahal. Jadi kadang-kadang kita satu wedding dapat banyak tapi beli lensa baru. Habis juga. Tapi di sini memang kalau diutarakan begitu lumayan menjadi pemicu gitu ya teman-teman Dan semua. membuka mata ya. Membuka mata bahwa peluang itu dia Allah kasih kesempatan rezeki itu banyak gitu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana effort kita nyarinya. Ini buktinya nyari mungkin di Jakarta, waduh ini kayaknya kesempatan tersebut udah keisi ini dengan kemampuan cari lahan baru. Buktinya berhijrah berarti mereka semua nih ke Barcelona ibaratnya untuk mendapatkan itu. Ini luar biasanya adalah bahwa pekerjaan sejenis itu dihargai cukup ideal di sana ya ibaratnya. Dihargai yang baik gitu. Jadi kalau teman-teman semuanya memiliki kemampuan, jangan takut untuk kayak kemarin sebelum ini kita juga wawancara chef ya. Mungkin kalau di Indonesia banyak katanya ketika di Amerika dihargainya mantep. Jadi teman-teman semua ini sebuah input dan info juga buat kita semua. Dan kita harus mengapresiasi diri kita gitu. Jangan ngerasa bahwa mungkin di luaran ya kita setuju ya dengan mendapat pendidikan yang lebih baik lagi, pendidikan yang tinggi, no problem gitu. Itu pasti impian kita semua. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin ada pendidikannya
SMA ataupun cuma D1, D3, jangan jadi batasan juga buat kita untuk nggak bisa explore kebiasaan, karena yang pasti kalau dari banyak juga yang punya ijazah katanya kerjanya nggak bisa, iya, banyak katanya nembak ijazahnya. Betul. Di gambar ijazah itu ada pistolnya gitu kan. Bukan gitu Pak, nembak ini ijazah. Iya. Waduh. Oh ya, tadi lucu juga nih. Memang benar Bayu ijazahnya SMA, nggak ada ijazah SMA. Itu gimana lulusnya dulu? Memang belum lulus SMA? Enggak, saya sempat dapat ijazah SMA, terus sempat bekerja sebagai SPG waktu itu di Bandung, tapi kantor yang punyanya itu headquarternya ada di Jakarta, dan saya diminta ijazah aslinya waktu itu. Asli dikasih? Asli dikasih? Asli? Ya Allah, bisa begitu? Hilang? Hilang? Saya nggak menanyakan lagi setelah 7 tahun, oh ya ijazah saya ada di Mbak ini gitu. Saya sempat ngabarin, Mbak gimana ijazah saya? Oh ada di kantor. Tapi udah lama-kelamaan ya lupa ya udah lupain. Akhirnya saya mencoba berpeluang untuk cari pekerjaan yang tanpa ijazah apa ya. Kira-kira akhirnya saya memutuskan bikin portfolio fotografi, portfolio videografi yang tanpa dilihat hasil dari ijazahnya gitu. Seperti itu. Ya kita kan sebagai orang tua mau the best untuk anak kami gitu. Saya sangat setuju sekali dengan Mbak Fenita tadi bilang edukasi atau ilmu pendidikan juga sangat penting. Setuju banget. Sangat setuju banget. Saya jealous malah sama mereka yang sekolah tinggi, jealous banget. Iya, tapi semua terbayarkan dengan experience yang sudah dialami oleh Mas Bayu juga ya. Oke, nah sekarang ini juga kita penasaran banget kan, karena kita dengar kabar bahagia bahwa Clara sekarang sedang mengandung. Udah berapa bulan Clara? Sekarang 5. Oh, udah 5 bulan. 5 bulan. Nah ini gimana nih? Apakah memang dari awal nunda dulu atau emang baru dapatnya sekarang? Karena ya seperti saya tadi bilang, saya waktu tinggal di Indonesia sebenarnya Bayu selalu bilang saya mau punya anak, dan saya juga tahu saya mau punya keluarga, bikin keluarga sama Bayu. Tapi karena tinggal di Indonesia bukan momennya. Jadi ditunda. Dikunci dulu. Terus setelah pindah ke Spanyol, yang terjadi adalah 1 tahun pertama, ya mau nggak mungkin datang langsung ke satu negara berbeda. Saya waktu itu bantu Bayu untuk adaptasi ke sini, maksudnya belajar semua, buka rekening baru, banyak sibuk intinya. Setelah itu sebenarnya di sini di Spanyol budayanya kayak gini. Kalau kamu mau punya anak, the best paling ideal kamu sudah punya rumah, udah stabil intinya, pekerjaan kayak gitu. Dan karena pandemi datang juga, akhirnya ya aku bilang gini, kayaknya the best situation untuk punya anak sebenarnya nggak ada. Maksudnya itu tergantung orang tua sendiri, no? Kapan siap itu the best momennya, bukan kapan kondisinya idealnya. Jadi akhirnya kami bilang ya udah, we try, kita go with the flow, kita akan kerja keras, banyak nabung, dan nanti kita lihat gimana. Dan akhirnya setelah pandemi kita ke Indonesia, libur di Indonesia. Oh, jadinya malah pas di Bali kemarin, pas holiday. Iya. Saya ke dokter sebelum di Spanyol. Saya bilang ke dokter, kayaknya sekarang saya sudah siap, mau gini-gini, harus gimana. Dan setelah itu, setelah 4 bulan, kita akhirnya dikasih, maksudnya Alhamdulillah. 4 bulan coba, dikasih lumayan cepat gitu. Oh, Masya Allah, ikut senang banget ya. Berarti perkiraan bulan Februari kali ya? Januari. Kalau prediksi dokter katanya 16 Januari akan lahir ya. Wah, dekat ini dong, ulang tahun saya. 15 Januari. Wah, ini menarik ya. Jadi teman-teman ya, ternyata banyak hikmah yang kita dapetin dari ngobrolan kita ini, karena pasangannya memang hidup berjuang, hidupnya itu berjuang selalu, dan
ini sampai sekarang pun seterusnya mereka akan terus berjuang, itu struggle, semuanya diraih bersama, diupayakan bersama. Dan TV-nya kayaknya berdua risk taker ya. Benar, dan mereka tuh kayak one team gitu berdua ini, selalu saling support gitu ya. Nah jadi ini ada rencana untuk salah satu bisnis yang dijalankan atau karir yang dijalankan sama Mas Bayu, ada mau dibesarkan nggak, misalnya kayak weddingnya ditambahin tim apa, kasih apa, tim lampu, tim apa segala macam, itu mau dibegituin yang profesional banget, apa ada di editornya dijadiin, apa ada visi apa gimana ke depan? Sebenarnya cita-citanya memang seperti itu Mas Ari. Jadi nambah SDM untuk di lighting, untuk di apa ya Mas, di editornya gitu. Karena menyita waktu untuk sama keluarga sebenarnya gitu. Dan pengen banget gitu. Dan juga pengen membuka kayak small agency di Indonesia sebenarnya gitu. Jadi cuma datang ke sini untuk ketika high seasonnya aja gitu. Karena wasting time juga kalau kita cuma di sini di Eropa tapi kita tidak bisa mengefektifkan kedua kita di sini. Jadi mendingan tinggal ke Indonesia, berbagi ilmu di sana, cari rezeki lagi di sana, dekat sama keluarga di sana, biar anak belajar di sana. Seperti itu Mas Ari. Cita-cita kita nggak mau jauh dari satu tempat. Jadi kalau bisa setengah tahun di Indonesia atau base-nya di Indonesia karena mau buka usaha di sana. Iya. Dan kalau bisa sambil sering datang ke sini untuk kerja sama lihat keluarga di sini. Itu planning paling ideal nanti kita lihat. Oh, jadi memang intinya adalah dua negara ini memang jadi tempat terbaik, terindah untuk Mas Bayu dan juga Clara gitu ya. Apakah mungkin akan ada next destination selain Spanyol dan juga Indonesia? Ada. Saya dari dulu suka traveling. Emang saya kuliahnya bahasa sama travel journalism. Jadi saya sebagai wartawan saya sangat suka traveling, dan akhirnya Bayu juga ikut passionnya traveling. Jadi kami nanti mau kalau bisa, kalau ada rezeki mau ke Maldives, mau sedikit keliling dunia, tapi kami akan tunggu sama bayinya, misalnya umur 1, tapi itu biar dia juga bisa belajar, karena anak kecil juga pengalamannya bagus untuk mereka. Betul. Kalau masih kecil sebelum sekolah bisa keliling dunia gitu. Dan dia akan lebih terbiasa ya, jadi lebih enjoy juga, dan itu bisa ngebawa experience ini bisa kebawa sampai besar. Mungkin ada berarti rencana mereka nih sama anak-anaknya akan ditanamkan tuh value bukan price gitu ya. Jadi sesuatu berapa rezeki, jalan-jalan memvaluekan, nah ini lah keindahan ciptaan Tuhan gitu. Kalau misalnya langsung beli barang-barang itu kebanyakan beli price. Tapi ini luar biasa, sepertinya ingin bagaimana mereka traveling, menikmati bersama, berjuang bersama gitu ya. Nah, Mas Bayu sama Clara nih, siapa di antara gini deh, apa yang membuat Clara jatuh cinta dengan Bayu? Ketika lihat, mungkin dia transparan dan sangat terbuka dari awal. Itu yang bikin, karena gini, banyak bule mereka nggak mau awal-awal di when you are meeting someone pertama kali, sebenarnya kita nggak butuh dan nggak expect dimanjain, dibikin romantic date atau kayak gitu, kita nggak pengen kayak gitu. Yang penting kenal sama orang, punya banyak experience, pengalaman berdua, dan yang saya suka dari Bayu itu dia bukan orang yang treat me like princess atau kayak gitu. Enggak, dia malah bawa saya pakai motor, explore Bandung, ke Tangkuban Perahu, minum teh di gunung. Oh, malah itu yang diingat ya. Dan pastinya saya suka, ya mau nggak mau saya suka karakternya dia, dan dia orang yang suka olahraga, intinya orang fit, dan menurut saya dia cakep. bonus ya. Nah kalau Bayu nih, Bayu kan udah 4 tahun pernikahan gitu. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama waktu itu di antara para wanita bule-bule itu kepilihnya Clara, sebabnya apa? Satu, kedua, setelah perjalanan ini apa yang membuat tambah makin jatuh cinta? Pertama,
Awal ketemu Clara, saya tidak cinta sama Clara, dan Clara bukan orang yang saya inginkan. Cuek banget lagi dia. Parah ya, jujur. Santai aja. Iya. Kedua, ketika momen Clara arrive di Jakarta, saya bekerja sama salah satu kantor di Jakarta di Fatmawati. Bos saya, salah satu orang terdekat saya, nanya sama Clara, "Bay, Clara kasihan udah sampai sini, jangan kamu sia-siain." Terus saya bilang sama dia, saya cuma akan menikahi Clara ketika dia menjadi seorang Muslim. Dan saya nggak bilang ini sama Clara gitu ya. Dan ketika Clara menjadi mualaf, yang pertanyaan kedua, saya mau jadi mualaf. Di situ saya bilang sama bos saya, "Kak, Clara mau jadi Muslim. Kayaknya insya Allah secepat mungkin minggu depan saya akan nikahi Clara. Saya akan memenuhi janji saya." Itu aja gitu. Ketiga, Clara menunjukkan bahwa sebenarnya sabar yang saya pelajari dari saya beragama Islam ternyata tidak sepadan dengan Clara yang miliki gitu. Ternyata dia lebih sabar dari yang saya kira, dan itu yang membuat saya jatuh cinta sama Clara. Dan keluarga Clara sangat warm banget sama saya. Ada yang kedua nih. Siapa di antara kalian yang lebih cemburuan? Bayu atau Clara? Oh, Clara juga. Ya, awalnya. Saya bilang awalnya di Indonesia saya sedikit nggak mengerti kenapa dia bisa kenal banyak cewek kayak gitu dari masa lalu. Tapi setelah nikah udah nggak, kami sudah super tenang, jadi nggak cemburu. Udah santai ya, apalagi sekarang udah mau memiliki anak. Tapi boleh dong di-share momen kalian ketika pas tahu bahwa positif hamil tuh gimana sih rasanya? Ada di YouTube atau? Ada, kita bikin tes di Bali. Satu lain. Si Bapak future. Alhamdulillah. Ya. Tapi itu momen yang ditunggu-tunggu banget. Apalagi bisa dibilang yang sudah siap dari beberapa tahun lalu untuk punya baby, sebenarnya Bayu yang udah nggak sabar pengen punya baby keturunan mix bule kayak gitu. Dia sangat excited. Akhirnya saya dapat excited itu sebenarnya pas hamil, setelah 3-4 bulan hamil baru saya kerasa, waduh senang banget. Maksudnya bukannya saya nggak mau ya, tapi saya yang lebih karena menikmati proses hamil. Ya, dulunya aku sebagai traveler aku takut kalau punya anak nanti nggak bisa traveling kayak gitu. Tapi ternyata ini is not like that. Kamu bisa juga traveling, kamu bisa enjoy life, kamu bisa punya keluarga, dan kamu bisa lakukan hal-hal yang sama dengan punya bayi. Dan malah enjoy lagi, bisa enjoy. Oh, seru-seru. Jadi di awal mungkin yang Mas Bayu yang lebih happy banget mungkin ya dari tahu ketika ada mau punya anak gitu. Tapi selama perjalanan sekarang udah masuk 4-5 bulan ya, 4-5 bulan. Terus mungkin yang namanya kita sebagai perempuan gitu ya, kita punya rahim, terus ada seseorang gitu, ada makhluk hidup di dalam perut kita gitu kan, pasti rasanya tuh apalagi nanti pas udah mulai tendang-tendang ya. Iya, nanti apalagi dia udah mulai goyang-goyang, gerak-gerak, udah mulai tendang-tendang, itu experience-nya luar biasa. Udah gitu ketika lahir, momennya banyak-banyak ya. Lahir, wah ini banget ya, pas mulai bahagia banget ya, udah mulai agak gede, mulai jadi teman main, agak gedean lagi jadi pacar bapaknya, mulai remaja, jadi udah remaja jadi model bapaknya. Oh iya. Lah kalau di Indonesia mix laku jadi model loh. Benar, itu laku banget di Indonesia. Aduh. Tapi ternyata kita baru tahu ternyata malah punya rencana besok-besok nih maunya tinggal di Indonesia ya. Malah saya pikir mau stay di sana. Insya Allah. Jadi sebenarnya yang pengen saya bagi untuk anak saya adalah saya tidak pernah mau menjadi otoriter untuk anak saya dan istri saya. Saya pengen mereka berdua mau pelajari kedua budaya ini dan mereka bisa ngambil irisan topik poin yang bagus untuk mereka tanpa saya paksakan.
Tapi yang perlu dibagi sama mereka adalah mereka harus mengenal budaya Muslim untuk anak saya apalagi, supaya tahu bahwa si bapaknya ini dia pengen menjadi Muslim yang baik gitu. Jadi intinya itu aja sih. Selebih itu biarkan mereka berdua yang mengambil keputusan. Kami mau dia kenal nanti dua budaya, karena kalau kita cuma pilih satu ya bukannya nggak fair, tapi ya realitasnya bapak sama ibunya kami dari negara berbeda, jadi dia mau nggak mau akan cobain makanan berbeda, sama keluarga dua-duanya berbeda. Bisa Cari sesuatu yang balance, ya cari yang seimbang. Insya Allah. Malah menariknya bahwa dia akan tahu bahwa dunia itu bukan cuma di satu tempat aja kan gitu, bahwa ternyata di luar sana banyak banget tuh perbedaannya, banyak banget hal yang bisa dia explore penuh banget itu kan, ibarat nggak ada satu orang pun yang bisa nge-explore seluruh dunia semasa hidup kan. Ini luar biasa banget, dikenalin lahir langsung dua gitu kan. Iya, nah ini pertanyaan terakhir untuk Clara dan juga Bayu. Ini kan banyak orang ya punya pandangan bahwa wah nikah sama bule udah pasti enak, nikah sama mix tuh pasti gimana-gimana. Tapi mungkin ada tips nggak sebagai kalian yang udah pernah ngerasain sudah 4 tahun menikah ya, atau menikah pasti kan ada up and down, terus perjuangan kalian seperti apa. Nah mungkin bisa share juga ke teman-teman semua bahwa semua butuh perjuangan pasti. Iya benar. Silakan. Dari birokrasi udah untuk siapin dokumen-dokumen untuk nikah itu udah pusing banget, sampai harus datang ke Jakarta, harus datang ke 3 kementerian, ada budaya, agama, sama kementerian Republik Indonesia. Luar negeri. Ya, luar negeri. Ya pokoknya banyak pusing, dan kamu aja harus butuh banyak waktu izin di kantor untuk sorry saya harus bawa dokumen ini, jadi benar-benar complicated. Kemudian kamu harus registrasi weddingnya di 2 negara. Jadi semuanya harus dibikin double. Kami bikin di Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta. Kami register pernikahan di sana. Kenapa? Kalau nggak diregistrasi, nanti di masa depan bisa ada masalah. Nggak mungkin dong kita cuma nikah misalkan di Indonesia, tapi di Spanyol enggak. Lebih bagus di dua. Selain itu, saya bisa bilang, saya jujur, kayaknya nggak semua orang bisa, nggak semua orang siap untuk struggle sama seperti kita. Karena jauh dari keluarga, harus struggle untuk cari pekerjaan di luar negeri. Kalau komunikasi, agama, budaya. Kadang-kadang gini, something simple kayak gini. Di Indonesia misalkan atau di budaya Asia, kalau orang lagi marah-marah, lebih bagus lebih bagus misalkan di budaya Asia, diam dulu, refresh dulu, baru ngobrol lagi nantinya. Kalau di sini di Spanyol kami komunikasi intens banget. Jadi di sini kami langsung pengen to the point, harus berargumen, harus ya kenapa kita marah? Ayo kita harus diskusi sekarang. Jadi dari komunikasi aja kami pernah punya banyak wah gimana nih, maksudnya banyak bukan disappointment, tapi ya intinya susah. Kamu harus super sabar, tahan kayak gitu. Dari keluarga juga kan, keluarganya beda-beda, ada kebutuhan berbeda, jadi it's difficult. Not everyone, nggak semua orang ready untuk itu. Jadi benar-benar harus banyak respect, banyak loyalitas, banyak support, dan paling penting banyak enjoy prosesnya. Kalau nggak enjoy sama couple, misalkan kalau Bayu nikah sama Clara cuma karena uang atau materi, dia nggak akan senang karena no, it's impossible. Jadi benar-benar harus karena cinta dan karena ada something. Nah, Bayu ada tambahan? Ya, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya sih menikah sama orang bule sebenarnya bukan keinginan, karena waktu itu adalah saya cuma kayaknya enak nih punya istri bule, penasaran. Tapi ketika zaman saya drop banget sama masalah perempuan, saya berdoa sama Allah, ya Allah izinkan saya mau punya
istri bule, dan itu diijabah. Ternyata emang benar yang seperti yang Clara tadi bilang dari masalah birokrasi di Indonesia, walaupun sebenarnya ketika di kantor kementerian kami sangat dibantu banget sama kinerja mereka, super terbantu banget. Terus kesiapan yang harus kita punya adalah kesiapan mental, kesiapan udah pasti uang untuk menikah, waktu, dan yang pasti adalah support dari keluarga dan teman. Itu sangat penting karena kalau kita pengen maju sendiri kita belum tentu bisa gitu, karena itu berketerkaitan dengan banyak orang, menikah sama beda dua negara apalagi gitu. Terus yang paling penting ketika kami ada permasalahan atau bentrok, yang paling penting adalah kita harus mau mengerti, jangan pengen dimengerti aja, dan saling respect itu aja gitu. Karena kalau itu tidak berjalan dengan frekuensi yang sama, ya kita tidak akan mendapatkan level yang sama dalam berpikir gitu. Jadi itu membuat kita yang bertahan sampai saat ini gitu. Dan saya mencintai Clara dengan apa adanya Clara sekarang. Kalau saya sih untuk teman-teman yang nonton cuma mau bilang, dan untuk keluarga juga cuma mau bilang, tidak perlu khawatir dengan kehidupan kami. Yang kami ambil keputusan ini adalah keputusan yang kami ambil sebagai dua insan yang mempelajari kehidupan masing-masing gitu ya. Sama jangan jangan takut untuk mencoba hal baru selama itu positif. Jangan takut sama kemampuan kamu, karena kemampuan kamu yang akan menjaga kamu. Dan selalu berpikir positif. Dan jangan lupa selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa, karena doa dan dukungan dari orang tua dan Tuhan Allah juga itu yang paling penting. Karena tanpa kita berdoa juga hal suatu itu tidak mungkin, itu aja. Gitu sih Mas, tidak ada yang lebih lagi. Jadi ibaratnya walaupun di sana akidahnya tetap hebat banget ya Mas Bayu nih. Vertikalnya juga dapat terus ya, karena apapun itu kita mintanya tuh tetap sama yang di atas gitu, sama Allah gitu. Karena harapan apapun yang kita buat, planning yang dibuat oleh manusia itu tentunya akan disetujui sama yang di atas gitu. Mau kita usaha seperti apa, karena kalau Allahnya minta apa, ngasihnya seperti apa, ya kita nggak bisa gimana. Oke, thank you ya, terima kasih banyak untuk Clara dan juga Mas Bayu atas waktunya, cerita-ceritanya, dan Masya Allah menginspirasi banget buat kita ya di sini ya. Waduh, ini seru banget teman-teman semua, kebuka sepertinya, kita seperti membuka sebuah jendela ya. Spanyol, Indonesia, luar biasa, dan nggak ada yang nggak mungkin, semuanya serba bisa terjadi kalau kita juga ulet dan tetap semangat. Kita doain pasangan ini langgeng sakinah mawaddah warahmah, lahir lancar, bisa honeymoon ke seluruh dunia. Amin. Sama anak-anak juga. Sama anak-anak. Oh ya, nanti kalau misalnya mau ikutan YouTube-nya Mas Bayu Maknara, berarti ke Setengah Bule ya. Setengah Bule. Jadi Instagram sama YouTube Setengah Bule. Ya, dan tentunya jangan lupa untuk selalu subscribe kita juga di Cerita Untung. Dan kita tutup ya kalau gitu ya. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.